Barcelona kalah dari Inter Milan pada semifinal Liga Champions dan hal itu menambah rekor buruk Barcelona di semifinal Liga Champions dalam beberapa kesempatan terakhir. Barcelona 4 kali kalah dari 5 kesempatan terakhir saat tampil di semifinal Liga Champions. Momen keberhasilan Barcelona menang di semifinal terjadi pada musim 2014-2015. Saat itu Barcelona menyingkirkan Bayern Munchen lalu menjadi juara dengan menaklukkan Juventus di babak final. Sementara itu setelah gagal di Liga Champions, fokus Barcelona kini bakal beralih untuk mengejar juara La Liga. Barcelona tersingkir dari semifinal Liga Champions setelah secara dramatis kalah dari Inter Milan 4-3. Setelah pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick mengkritik kinerja wasit di laga itu. Flick frustasi dan merasa beberapa keputusan wasit merugikan timnya. Namun saat ditanya lebih spesifik apa masalah wasit, Flick mengatakan tidak ingin membicarakannya terlalu banyak. Meski begitu, Flick tetap memuji Inter baik secara menyerang dan bertahan. Ia berharap Inter sukses di partai final. Menurutnya, para penyerang Inter bermain dengan sangat bagus dan sangat kuat. Gelandang Barcelona Pedri mengamuk setelah timnya kalah 3-4 dari Inter Milan pada leg kedua semifinal Liga Champions. Dia menuntut UEFA harus memeriksa wasit Simon Marciniak yang memimpin pertandingan tersebut. Pedri tidak senang dengan keputusan wasit. Menurutnya, Henrikh Mkhitaryan pantas mendapatkan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kepada Mundo Deportivo, Pedri mengaku bangga dengan timnya meski sedikit kecewa karena hasil yang sangat merugikan Barca. Pedri menyebut ada beberapa insiden yang sulit dipahaminya. Karena itu ia meminta UEFA harus menyelidikinya. Barcelona mungkin kalah di semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Akan tetapi Rafinha mengakhiri musim dengan tonggak sejarah pribadi yang mengesankan. Pemain depan Brazil ini menyamai rekor lama Cristiano Ronaldo untuk keterlibatan gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions dengan torehan 21. Musimnya secara keseluruhan di Barcelona sungguh spektakuler. Di semua kompetisi ia telah memainkan 53 pertandingan, mencetak 32 gol dan memberikan 22 assist. Itu berarti dia mengoleksi 54 kontribusi gol dengan rata-rata keterlibatan lebih dari 1 gol setiap pertandingan. Denzel Dumfries mencetak catatan apik saat Inter Milan menghadapi Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions. Pasalnya, pesepak bola asal Belanda itu menyamai pencapaian 3 pemain sekaligus. Dalam catatan Squawka, Dumfries kini menyamai pencapaian pemain Liverpool Mohamed Salah dan Roberto Firmino di semifinal Liga Champions pada 2018. Ia juga menyamai catatan Alessandro Del Piero pada semifinal Liga Champions 1998. Kini hanya ada 4 pemain yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dan 2 assist atau lebih dalam laga semifinal Liga Champions di sepanjang sejarah kompetisi. Setelah memastikan kemenangan atas Barcelona, akun media sosial Inter Milan mengunggah sebuah pesan yang menampilkan para pemain merayakan gol kemenangan. Bersamaan dengan itu, mereka menyertakan caption singkat yang secara tidak langsung menyindir Real Madrid selaku rival abadi Barcelona yang tersingkir lebih dulu dari Liga Champions. 120 menit di San Siro adalah waktu yang lama, tulis Nerazzurri di X. Kata-kata itu mirip dengan postingan Real Madrid saat dikalahkan Arsenal di Santiago Bernabeu. Kala itu Madrid menulis caption, 90 menit di Bernabeu adalah waktu yang lama. Cult Offside melaporkan bahwa Manchester United dan Manchester City bersaing ketat untuk mendatangkan Francisco Trincão dari Sporting Lisbon pada musim panas tahun ini. Trincão diperkirakan memiliki bandrol sekitar 34 juta pound sterling di klubnya saat ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim yang sebelumnya pernah menangani Trincão di Sporting sangat ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Amorim bahkan secara pribadi mendesak manajemen United untuk bergerak cepat mengamankan jasa pemain yang pernah membela Barcelona itu. Daily Star melaporkan bahwa Manchester United telah meminta Chelsea untuk mengeluarkan setidaknya 65 juta pound sterling untuk Alejandro Garnacho musim panas ini. Chelsea mencoba merekrut pemain sayap Argentina itu pada jendela transfer terakhir tetapi gagal menyetujui kesepakatan. Namun klub London tersebut tetap memiliki minat yang kuat terhadap Garnacho dan diperkirakan akan merekrutnya lagi pada musim panas ini. Garnacho sendiri terbuka untuk meninggalkan MU setelah kesulitan mendapatkan tempat di bawah asuhan Ruben Amorim. Namun ia ingin jaminan akan menjadi bagian besar dari rencana masa depannya di Stamford Bridge. Nico Williams adalah pemain yang menarik perhatian Liverpool pada musim panas lalu.
Kini menurut jurnalis terpercaya David Ornstein dari Athletic, Liverpool menegaskan kembali kemungkinan minat terhadap pemain Bilbao itu menjelang jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki klausul sebesar 50 juta pound sterling. Namun Williams tidak akan memenuhi kebutuhan The Reds saat ini kecuali Luis Diaz pergi dan meninggalkan lubang di skuad. Situasi ini menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan apakah perekrutan akan dilanjutkan. Keseimbangan skuad dan rotasi di posisi sayap menjadi perhitungan besar. Tim pelatih Manchester United tampaknya puas dengan performa yang ditunjukkan Harry Amas. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk bek berusia 18 tahun itu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU saat ini menyiapkan draft kontrak untuk Amas. Sang bek muda akan diberikan kontrak baru berdurasi panjang di Old Trafford. Ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di MU. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Amas sendiri siap bertahan lebih lama di MU. Ia senang mulai bermain rutin bersama Setan Merah sehingga ia siap mengikat masa depannya bersama klub. Real Madrid terus menunjukkan ketertarikan mereka terhadap talenta muda yang menjanjikan. Baru-baru ini mereka mengirim pencari bakat untuk menyaksikan langsung performa dua pemain Bournemouth, Dean Huijsen dan Milos Kerkez. Keputusan Madrid untuk memantau Huijsen dan Kerkez menunjukkan ambisi mereka dalam memperkuat skuad untuk masa depan. Menurut laporan TVR Football, Madrid telah mengambil langkah strategis dalam upaya mendapatkan kedua pemain ini. Kehadiran Scott di pertandingan melawan Arsenal menunjukkan bahwa Madrid berkomitmen untuk terus memantau perkembangan mereka. Christian Mosquera telah menjadi bintang baru di Valencia berkat penampilan gemilangnya. Sejak bergabung dengan tim utama, ia telah berkontribusi signifikan dalam setiap pertandingan. Performanya itu lantas disebut menarik perhatian Chelsea. Kabar ini dilansir oleh Vicahes. Mereka menyebut bahwa The Blues kini sedang mempertimbangkan untuk memboyong sang bek muda ke Inggris. Dengan kontrak yang menyisakan 1 tahun, Chelsea melihat peluang besar untuk merekrutnya. Jika Valencia memutuskan untuk menjual Mosquera, Chelsea siap mengajukan tawaran di angka sekitar 25 juta euro. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United tertarik untuk memulangkan Vanja Milinkovic-Savic dari Torino dan akan diplot sebagai pengganti Andre Onana di bawah Mister Gawang. Kiper jangkung asal Serbia itu tampil gemilang di Serie A musim ini. Menariknya, Milinkovic-Savic pernah bergabung dengan MU pada Agustus 2014. Namun ia tidak pernah mencicipi atmosfer di tim utama lantaran gagal mendapatkan izin kerja di Inggris yang berujung pada kepergiannya pada November 2015. Sementara itu Torino sendiri dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuk sang pemain. Real Madrid melihat lini tengah sebagai area yang membutuhkan bala bantuan di bursa transfer musim panas. Dengan demikian, Martin Zubimendi dari Real Sociedad telah ditetapkan sebagai target utama. Pasalnya, calon manajer baru mereka, Xabi Alonso, juga diyakini tertarik untuk merekrut pemain Spanyol itu. Kini Vicahes melaporkan bahwa Madrid siap untuk mempercepat negosiasi guna mengamankan perekrutannya sebelum raksasa Eropa lain memboyongnya. Laporan tersebut menyatakan bahwa Los Blancos melihatnya sebagai penerus alami dalam peran poros, posisi yang menuntut kecerdasan dan kesadaran taktis. Manchester United terus memantau bintang Fiorentina Moise Kean menjelang bursa transfer musim panas 2025. Menurut The Sun, MU telah memasukkan pemain Italia itu dalam daftar belanja mereka. Setan Merah memang sedang mencari penyerang baru. Kean tampaknya merupakan opsi yang lebih terjangkau. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 42,5 juta pound sterling dalam kontraknya dengan Fiorentina. Harga Kean jauh lebih murah daripada dana yang harus dikeluarkan MU untuk seorang penyerang elit. Namun MU akan menghadapi persaingan sengit untuk mendapatkan Kean. Pasalnya, Bayern Munchen juga dikabarkan meminati sang pemain. Para pencari bakat Liverpool mengawasi penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko. The Reds dikabarkan menyatakan minatnya untuk merekrut pemain berusia 21 tahun itu di musim panas. Para pencari bakat klub melakukan perjalanan ke Jerman akhir pekan lalu untuk menyaksikan pertandingan Leipzig melawan Bayern Munich di mana Benjamin Sesko mencetak gol pembuka. Penampilan tersebut mempertegas kualitasnya di laga besar, sebuah aspek yang tengah dibutuhkan Liverpool. Namun menurut Sky Germany, sang pemain memiliki klausul pelepasan yang melebihi 80 juta euro. Masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid tampaknya segera berakhir.
Menurut laporan dari Marca, klub raksasa La Liga itu akan mengumumkan kepergian pelatih asal Italia tersebut setelah laga melawan Barcelona pekan depan. Kepergian Carlo Ancelotti akan membuka jalan baginya untuk menangani timnas Brazil yang tengah bersiap menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Federasi Brazil ingin memastikan pelatih baru mereka sudah siap sebelum pengumuman skuad. Bagi Madrid, kepergiannya akan menjadi tantangan besar mengingat mereka harus segera mencari pelatih baru untuk memimpin tim di Piala Dunia antar klub. Juventus menawarkan 2 pemain untuk ditukar dengan striker Manchester United Rasmus Højlund pada jendela transfer musim panas tahun ini. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus ingin mengajukan skema barter untuk menekan biaya transfer. Klub Serie A tersebut dikabarkan siap menawarkan gelandang Douglas Luiz dan penyerang Dusan Vlahovic sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Douglas Luiz sendiri disebut terbuka untuk meninggalkan Turin karena alasan pribadi. Mantan gelandang Aston Villa ini bahkan dikabarkan berminat untuk bergabung dengan MU. Sementara itu Vlahovic kontraknya akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Arsenal bertandang ke markas PSG pada laga leg kedua semifinal Liga Champions. Bermain di Parc des Princes Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Mikel Arteta tumbang dengan skor 2-1. Arsenal unggul dalam penguasaan bola sejak babak pertama dimulai. Mereka juga bisa menciptakan lebih banyak peluang daripada tuan rumah. Namun kokohnya pertahanan PSG membuat The Gunners kesulitan mencetak gol. Di menit 27 PSG justru bisa membuka skor melalui Fabian Ruiz. Tuan rumah mendapatkan penalti di menit 66. Namun tendangan Vitinha berhasil digagalkan kiper Arsenal, David Raya. Setelah itu PSG menggandakan keunggulan melalui Achraf Hakimi di menit 72. 4 menit kemudian Arsenal memperkecil ketertinggalan via gol Bukayo Saka. Namun skor 2-1 untuk kemenangan PSG tak berubah hingga laga usai. Berkat hasil ini PSG melaju ke final usai menang agregat 3-1. Di partai final mereka akan menghadapi Inter Milan yang lebih dulu lolos.